Sahabat Suara Tapian, saya lagi berbincang-bincang dengan teman saya. Saya teringat di beberapa hari yang lalu kehadiran Sri Paus Fransiskus ke Indonesia mendapat respon sangat antusias dari berbagai tokoh-tokoh, terutama tokoh Muslim. Walaupun ada segelintir kelompok orang yang syirik menyebut itu kristenisasi. Tapi yang saya mau kritik sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Batak dan HKBP, saya merasakan tidak ada respon dari tokoh-tokoh gereja, terutama Protestan. Kita tahu ada 326 sinode di Indonesia ini, yang terbesar HKBP memang. Dan saya berharap ada respon, ada tanggapan bahwa ada tokoh besar yang bertepatan dia kepala negara dan kepala imam Katolik seluruh dunia, Sri Paus Fransiskus. Saya bukan seorang sejarawan, tapi paling tidak belajar dari berbagai literasi karena dasar saya belajar teologi. Ternyata kalau kita belajar sejarah gereja, reformasi gereja itu ternyata tidak ujuk-ujuk menjadi satu sosok yang bisa diagung-agungkan, Martin Luther. Ada rentetan, ada benang merah yang harus sambung menyambung. Misalnya jauh sebelum Martin Luther bersuara tentang reformasi gereja, ada John Hus. John Hus lah yang pertama menyuarakan reformasi. Tetapi John Hus dia menjadi korban dan tidak mendapat respon. Api semangat yang dia coba nyalakan itu tidak sempat menggelinding, tidak sempat menjadi gerakan yang masif membawa perubahan. Jangan lupa juga sosok yang hebat, Agustinus. Agustinus seorang filsuf yang sangat cendekia, tiba-tiba karena belajar atau membaca satu tulisan dari Rasul Paulus, dia tiba-tiba secara ekstrim berubah dan meninggalkan hidup yang jahat, dalam pengertian dia memang hidup dalam kegelapan, hidup di dunia malam, dan tiba-tiba dia menjadi seorang imam. Itulah Agustinus dan seorang yang dianggap bapak gereja. Itu rentetan John Hus, Agustinus. Ya, kemudian kita juga ingat Martin Luther yang mendalilkan 15 dalil memakukan di depan gereja di satu gerbang atas perlawanan dia dengan hierarki gereja. Tapi jangan lupa, sejak itu ada perubahan di gereja Katolik. Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu banyak perubahan-perubahan yang sangat masif di gereja Katolik. Terutama pengakuan mereka yang dulu mereka misalnya tega menghukum seorang tokoh yang menyebut bahwa pusat dari dunia ini adalah, atau pusat dari segalanya adalah matahari, bahkan bumi mengelilingi matahari. Dia kemudian juga mendapat perlakuan yang sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, dihukum oleh siasat gereja yang menurut gereja waktu itu bahwa bumi ini adalah datar dan pusat segalanya adalah bumi. Ternyata dalam prosesnya gereja juga tersadar bahwa ada kelemahan dari gereja, bahwa mereka sadar bahwa ternyata sains tidak boleh dimusuhi, pengetahuan itu tidak boleh dimusuhi. Tentu tidak untuk mengagung-agungkan atau mempertuhankan sains. Ternyata agama harus berrelasi dengan sains, maka beragama juga harus berlogika, bernalar. Dengan rasio itulah kita jernih melihat segala sesuatu.
Galileo kemudian dihukum dan tidak ada lagi hal yang membuat gereja harus mengakui. Di Konsili Vatikan II banyak perubahan yang dilakukan. Tapi belakangan saya lihat setelah lahir Protestan dan gereja-gereja dari Protestan ini lahir, terutama di Amerika banyak berdiri gereja karismatik, Advent, Saksi Jehovah, Mormon, Pentakosta lahir di Amerika, dan inilah yang membuat gerakan kekristenan di seluruh dunia besar secara jumlah, tetapi kemudian api semangatnya juga mulai mengendor. Saya melihat Katolik dengan kesulitan organisasinya, Konsili Vatikan II juga merespon bagaimana mendekati seluruh manusia dengan pemahaman inkulturasi, pendekatan budaya. Maka Katolik berhasil di Tanah Batak, terutama di Samosir, karena pendekatan budaya yang disebut inkulturasi. Dengan pendekatan budaya itu, gerakan atau pelayanan Katolik masih berkembang, dan kemudian nanti di sekitaran kawasan Danau Toba, terutama di Pakat Penelitian, nanti berkembang sekolah-sekolah dari Katolik. Lagi-lagi saya bukan mengganggu-ganggukan Katolik, tapi Protestan terutama HKBP juga harus menyadari bahwa kita sama-sama belajar. Karena tidak sedikit saya pernah berdebat dengan pendeta HKBP begitu turun dari mimbar, karena pendeta ini dengan saklek berkata bahwa gereja ini adalah sesat, gereja ini adalah bidat. Lalu begitu pendeta ini turun dari mimbar, saya dengan dianggap congkak, dengan dianggap tidak menghormati pendeta, saya minta ajak berdiskusi apa dasar dia menyampaikan bahwa gereja Katolik sesat dan bidat. Menurut saya itu wawasan yang tidak luas. Kita tidak lagi dalam tataran memperdebatkan hal-hal sempit begitu. Terutama saya miris misalnya, kita masih hanya membicarakan peti mati, orang sudah membicarakan bagaimana kita hidup setara. Tapi HKBP masih bangga dengan membicarakan bagaimana peti mati, tata penguburan orang mati. Kita jauh dari terbelakang kalau kemajuan cara pandang. Bukankah Katolik tetap merangkul budaya, inkulturasi, tapi secara pendidikan, secara organisasi mereka masih. Lagi-lagi bukan untuk memuji, tapi ini bahan renungan sebagai jemaat HKBP yang belajar teologi, yang menetapkan diri tidak menjadi pendeta. Sebagai jurnalis Kristen, puluhan tahun kami menjadi jurnalis Kristen, kami berhak untuk memberi otokritik agar pemahaman kita dalam bergereja, kita melihat pada diri kita, jangan selalu mempersalahkan orang lain, terutama hal-hal yang bersifat seremoni. Saya kira ini komentar dari seorang jurnalis yang rindu HKBP terus berkembang, pendidikannya terus masif, dan semangat reformasi itu jangan pudar, jangan melempem. Semangat reformasi itu harus terus dihidupi. Maka ungkapan dari seorang Kalpit, gereja yang reformasi itu gereja yang terus mereformasi diri. Saya kira itu dari kami, dari Suara Tapian. Terima kasih.